Nah, kalau sampai jiwanya sampai ke sana, ya. Saya yakin apa yang ditariknya tentang ruh itu benar. Benar. Itu. Mau bukti? Saya buktikan di dalam sejarah. Betul. Saya buktikan. Sudah dibuktikan aina sieun. Bukan bukti sejarah. Jangan dibuktikan di sini. Kan saya cuma bicara doang, enggak keilmuannya. Tadi saya berbicara tentang Eyang Sepuh Bantar Payung ya. Syekh Muhammad Syarif radhiyallahu anhu. Ini saya bawa cerita ini dari ayah saya, dari uwa saya Kiai Haji Pupu alias Ibnu Faruk, dan kakek saya Mama Ajengan Tolha. Beliau mendengar dari Abah Fakih. Fakih yang di Talaga itu kan? Talaga. Kata Abah Fakih, Abah Sepuh ke Mama Bantar Payung, dulu panggilannya Mama Bantar Payung, sekarang Eyang Sepuh Bantar Payung. Kata Abah Sepuh selalu memanggil dulur Abah ke Mama Bantar Payung. Saya sering datang ke Bantar Payung, mundar-mandir diutus oleh Abah. Satu saat dapat informasi kalau Mama Bantar Payung meninggal karena gerakan DITI. Pagi-pagi saya memberikan informasi tanggal 12 Februari tahun 53. Kata Abah Fakih ke Abah Sepuh, Abah, wargi Abah yang di Bantar Payung sudah meninggal. Tadi malam ada serangan DITI. Saudara Abah yang di Bantar Payung gugur sebagai syahid. Abah Sepuh menjawab, dulur Abah mau cek gitu tuh. Abah Sepuh tuh menjawabnya, dulur Abah nggak akan meninggal. Abah Fakih berpikir, ini apakah Abah bicara begitu itu meragukan informasi atau ada mana lain? Mana lainnya? Maka saya mencari informasi lagi. Sampai sore hari dapatlah informasi di radio. Diumumkan secara resmi kalau Mama Bantar Payung itu meninggal. Akhirnya saya menghadap lagi ke Abah Sepuh. Betul Abah, ternyata sudah diberitakan di radio. Sadunia jelema nyebutkeun maot, cek Abah moal. Itu suara Abah Sepuh. Bisi hayang bukti keputing orang unang. Beresan tempat sholat Abah. Kalau pengen bukti nanti malam kita undang. Kamu bersihin tempat sholawat Abah. Kalau gak salah tempat sholawat itu masjid yang ada jam. Jam. Mungkin ya. Sana. Ternyata kata Abah Fakih, malamnya ada. Bahkan beliau salaman gitu. Ini orang yang maksudnya terlihat. Wah, salaman. Abah Fakih salaman. Saya menyentuh seperti orang yang dengan orang yang hidup. Padahal ini meninggal malam kemarin. Ini malam Jumat ada di Suriyalaya. Kan? Ini yang sudah sampai ke alam avatar yang saya bilang tadi. Begitu. Gitu. Nah, saya yakin. Lalu bagaimana? Itu kan sebagai bumbu aja cerita barusannya. Lalu bagaimana tentang yang bisa menarik ruh? Dalam pengalaman saya, jadi itu kembali kepada kemampuan energinya si orang tersebut. Orang yang menariknya. Tetapi dengan catatan, orang-orang yang sudah mampu ke sana tidak akan mendemonstrasikan sembarangan. Dan tidak akan memasukkan. Enggak akan memasukkan. Sekarang kau jaga masukkan. Enggak sopan itu dipanggil. Sukanya Sunan, mari, itu gak sopan kan? Betul. Kan begitu kalau diekspresikan ya. Benar gak? Abah, kadieu. Benar gak? Betul. Misalkan yang manggilnya kudu asup karagan orang kieu patut gitu. Oke. Misal yang manggilnya di Bandung, kan Abah di Suriyalaya makamnya. Bah, mari. Astagfirullahaladzim, nauzubillahimindzalik. Enggak sopan banget itu. Enggak sopan banget. Saya sudah membuktikan itu. Sudah membuktikan beberapa kali. Salah satu yang masih ingat, dulu tahun 98 ada orang santri dari Bogor. Dia bilang katanya, di dalam diri saya ada ruh wali. Saya tanya kata siapa? Kata guru saya yang di Jakarta dan Balai Rantai Cirebon.
Saya tidak menyebut nama gurunya Ya, karena ya. memang tidak tahu juga. Benar gak Kang? Nanya ke saya. Ya, saya nggak tahu, kata saya bilang begitu. Tapi dia nanya terus, Ya. pengen tahu kebenarannya. Saya berpikir mungkin ini pengen benar-benar tahu. Ya. Akhirnya saya tanya, bisa nggak dihadirkan ruhnya itu? Oh bisa Kak, katanya. Wah keren. Ruh wali? Ya. Siapa nama walinya? Si Abdul Qadir. Masya Allah, luar biasa ini anak. Ada ruh wali dan walinya nggak tanggung-tanggung. Kutubul Aktob. Bukan kutub lagi kan? Iya, iya. Kalau kutub 100 tahun satu, kutubul Aktob ini 1000 tahun satu. Hanya 2 kutubul Aktob itu, Syekh Abdul Qadir dan Imam Mahdi. Iya. Nah. Oke, silakan buktikan. Dihadirkan nih. Masuk. Dia sila. Ya saya salam kan? Betul. Pertama saya mancing dulu dengan salam. Kalau dia muslim pasti menjawab. Iya. Assalamualaikum. Enggak menjawab, malah begini. Siapa yang manggil gua? Wah, si Abdul Qadir Betawi, saya bilang gitu kan. Si Abdul Qadir Betawi ini. Tapi saya tetap menjaga karena memang kalau secara keilmuan ketika saya dalam posisi itu setelah dibina oleh para guru, saya harus tahu ini siapa yang masuk kan. Tetapi yang hadir di sana belum tentu percaya kepada pengetahuan saya. Ya, ya. Maka harus dibuktikan dengan pembuktian yang bisa diterima oleh semua. Ya. Yang hadir di situ itu para santri. Nah, ada apa? Maaf, saya punya pertanyaan. Jadi Kang itu sedang diskusi dengan yang Gitu dengan yang disebut yang dianggap si Abdul Qadir. itu, ya. Ya, meraga sukma pada tubuh itu. Iya, iya. Nah, boleh nanya apa? Lege Ya lege gitu kan. Tentang takholi, tahli dan tajali. Bagaimana penjelasannya? Dia menjelaskan. Wah, bla 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 bla. Saya pertanyaan, kenapa saya mengambil pertanyaan itu? Karena pertanyaan itu para jamaah yang hadir itu kan banyak ya. Yang ngerti, Pak. Yang hadir itu sering ya, mendengar dengan. Karena memang itu salah orang-orang yang sering berdiskusi dengan kita. Iya, iya. Tahu lah arti itu. Oh taholi begini, tahali, tajali. Saya tanya kepada semua, benar gak? Boro-boro benar katanya gitu kan. Boro-boro benar. Nah kan itu kan taholi, tahali, tajali konsep Imam Ghazali. Iya. Ya. Iya. Wafat 1111. Dan Syekh Abdul Qadir adalah bagian dari murid Imam Ghazali. Ya, Iya, iya. 1070 kan Syekh Abdul Qadir lahirnya. Iya, iya. Nah, nggak mungkin nggak tahu, Pak. Saya deketin nih, gini nih saya. Mohon maaf, praktek kan saya duduk seperti ini. Iya. Kaki kanan saya di atas. Di sini sambil merokok. Ya kan dekat. Begitu sudah menyatakan semua tidak benar, saya kepret aja itu orangnya. Pak, sampai jatuh ke belakang tuh. Saya kepret. Tapi Kang ngepret si Abdul Qadir ya. Dikepret atau wali dikepret. Aduh ya. Gusti. Karena saya ingat kata guru saya, kalau sudah ditemukan itu akan menyesatkan, kamu jangan bersikap lemah lembut. Itu akan menyesatkan itu. Begitu kan. Langsung berdiri nih, ya. Berdiri marah-marah. Diri lu katanya. Ngapain berdiri? Ngapain sih lu katanya? Nabok gua. Lah ente. Memang tenggelan mana mah coba gitu. Kadang-kadang ente. Tenggelan cenah kieu mah menyesatkan terhadap umat, ngaku wali sia teh cek ini. Diri lu mau ngapain di? Lawan gua. Ya, saya posisi begini ya tadi. Keur ngelawan juri kelas ente ya teh. Cukup dengan 1 jari. Saya bilang begitu kan agak takabur. Cukup 1 jari. Karena dia nyuruh diri dan saya enggak diri, akhirnya dia nyerang. Kalau kata ahli silat menggunakan tendangan sabit kanan itu kan. Ya. Dari kanan ke kiri ke sini. Saya nyelam, langsung si pahanya ditotok. Jatuh. Tekan terus, dia merasa panas. Udah, panas ya. Hentikan. Ya. Saya bilang tidak akan dihentikan kalau ente belum ngaku siapa ente. Ya. Pertama enggak ngaku. Maka kalau dalam bahasa kultivasinya saya taikan level energinya nih biar dia tambah panas sampai 3 level. Baru lah, udah gua ya mau ngomong. Iya siapa?
gua adalah jin penghuni batu yang ada di depan rumah anak ini. Begitu akhirnya ngaku sendiri. Geng setan aku si Abdul Qadir. Udah lepas. Iya. Lepas, akhirnya lepas sendiri. Nah di akhirnya, oh ternyata jin ya Kang, bukan si Abdul Qadir. Ya, mereka pun tahu betul dari kejadian langsung gitu kan. Dan pribadinya juga sadar. Sadar ya. Dia ketika masuk si jin itu hatinya sadar, cuma gerakan dan kata lidah dikuasai oleh itu. Ya, begitu. Ya ente harus mawas diri. Kamu masih suka mabuk-mabukan, masa dihinggapi ruh suci? Kalau saja Tuhan Syekh Abdul Qadir bisa menyuruh seperti ini, kenapa guru-guru kita kalau ada masalah harus mencari pada kitab dan istikharah? Sudah saja panggil Syekh Abdul Qadir. Tuh. Ya. Katakanlah kalau sekarang ada mencari mursyid pengrasa Abah Anom, panggil saja ruh Abah Anomnya. Begitu kan, masukan. Itu. Jadi saran saya jangan dipercaya, itu bohong. Sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Kadang memang orang percaya Kang. Karena memang ada benarnya. Iya. Gitu kan. Nah, karena ada benarnya. Dan memang yang saya temukan juga kurang lebih yang dari 100 itu ada benarnya. Dari 100 itu 5 lah yang saya temukan benar. Itu sebagai ruh. Tetapi saya tidak mendefinisikan itu sebagai ruhnya. Saya masih berpegang pada jin korinnya. Begitu jin korinnya. Kenapa dikatakan kepada ruhnya bisa dibenarkan? Karena memang ada diizinkan, kata Rasul di kitab Ar-Ruh, diizinkan ruh-ruh itu datang. Tetapi saya tidak mampu tidak mau menyimpulkan itu adalah ruhnya. Apalah kita lah didatangi seorang wali itu. Ya. Siapa sih kita ini? Begitu. Orang-orang yang seperti ini didatangi seperti itu. Nah, waktu itu pernah beberapa kali didatangi yang mengklaim sebagai kakek buyut. Dan ternyata tidak lama itu, Pak Rudin. Iya. Paling hanya 1 menit. Dan dia keluar sendiri. Diamnya itu? Ya, paling lama itu 1 menit tuh. Paling lama. Nah, akhirnya saya melakukan, kalau bahasa sekarang penelitian ya. Uji coba lagi, dapat penemuan, saya konsulkan ke guru, begini. Kamu riadoh lagi seminggu. Panggil lagi. Oh, kemarin pas dia datang, saya merasa yakin kalau dia Prabu Siwangi, katakan. Iya. Ternyata setelah riadoh lagi, saya menemukan dia bukan Prabu Siwangi. Ternyata ukuran tenaganya kemarin saya di bawah dia. Begitu kan? Maka saya menyimpulkan ketika saya tidak bisa mendobrak tabir penghalang bahwa ini jin, artinya saya meyakini dia Prabu Siwangi, energi saya di bawah dia, di bawah jin itu. Karena faktanya ketika lapor ke guru, dikasih lagi riadoh, seminggu 2 minggu, setelah itu dipraktekkan lagi, terukur tenaganya di bawah kita. Lah kalau memang Sunan Kalijaga mah gak mungkin kan? Begitu. Oh berarti ini jin. Ada benarnya kenapa? Karena memang ada informasi kita bisa buka salah satunya Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Itu ada loh. Saya hitung kurang lebih 16 halaman berbicara tentang jin. Dan Ibnu Katsir menyebutkan hadis-hadis Nabi. Kalau hadis itu dhaif, dia sebutkan dhaif. Ya, itu. Bahwa salah satu tugas jin itu, bukan tugas, pekerjaan jin itu diantaranya mencuri informasi langit. Ya, dulu mas sebelum Nabi Muhammad lahir, dia santai mendengar informasi langit, mungkin sambil ngopi ngerokok gitulah, gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad terlahir, itu diberantas. Para malaikat sudah menyiapkan jam paring gitu untuk menembak, tetapi masih ada yang mencuri-mencuri. Nah, kata Nabi mencuri informasi, nah si informasi itu disampaikan ke para dukun. Tuh, hanya dari 100 informasi yang dibawa yang benarnya satu itu dalam pandangan informasi langit, tetapi dalam kehidupan 1 bisa menjadi 10. Sehingga tadi kan disebutnya, tapi udah benar aja informasinya. Nah, gitu. Betul begini. Nah, itulah yang satunya. Ini yang pertama. Yang kedua, kebenarannya tidak komprehensif, tidak menyeluruh dan tidak mutlak. Ya. Kalau ditanya tentang sesuatu hal yang berbasis data, tidak akan bisa jawab. Oh gitu. Katakanlah misalkan yang lahir, yang muncul, yang masuk itu ruh
rumah Eyang Jamrong misalkan lah. Kan kalau sebut nama takut ada yang punya nama itu. Kayaknya Jamrong nggak ada deh. Ya katakan Eyang Jamrong. Ya. Datang nirunya. Tanya aja. Kita tahu Eyang Jamrong ini berasal dari Bandung. Langsung aja tanya. Eyang Jamrong meninggal tahun berapa? Ya. Ibu bapak siapa namanya? Nenek kakek siapa namanya? Guru siapa? Nah berbasis data. Itu susah. Begitu. Oke. Jadi data itu bisa juga sebagai bukti bahwa dia itu bohong gitu kan? Iya betul begitu. Begitu. Saya selama sekian tahun itu membuktikan. Iya. Memang kalau berbasis gaib, ya feeling, perasaan, banyak benarnya. Iya. Saya punya hal menarik. Ada teman-teman yang mau nembak cewek, ya. Iya. Besok tapi takut ditolak. Saya coba. Waktu itu saya bilangnya narik krunya, masukin, katakan namanya Ijem. Setelah ditanya ternyata Ijem tuh cinta sama si A. Iya. Ya udah kamu buktikan besok, benar gak nih? Tembak. Dari 10 yang dipraktekkan tidak ada yang salah, semuanya diterima. Kalau itu benar mencintai, kalau jawabannya tidak ditolak. Iya. Ini yang menarik, kalau berbasis perasaan banyak benarnya. Banyak benarnya. Oke. Gitu. Ya, Kang, lanjut Kang. Ini terkait bukan tradisi ya, praktek-praktek juga yang kadang di masyarakat itu, misal adanya kelong wewe, kelong wewe, terus micen cai panas KWC dalam tradisi Sunda. Itu gimana menurut Akang terkait itu? Ya, karena itu memang kan dari satu sisi kita melihat itu ada fenomena sebuah fakta dan budayanya. Iya. Sudah lama kan itu. Saya bahkan memperhatikan itu memang sebelum Islam, pra Islam, terutama di area Sunda lah. Dan saya yakin itu memang Nusantara. Saya memperhatikan sejarah-sejarah seperti itu dari sejarah Galunggung, ya buku-buku yang pernah saya baca, Amanat Galunggung atau Sang Hyang Siksa Kanang Kersian, kemudian tulisan-tulisan Wangsakerta dan lain sebagainya tentang sejarah kesundaan dan Nusantara. Dan itu memang ada. Bahkan sampai hari ini orang tua saya juga sempat mengatakan pernah, jangan kelong wewe itu kan setelah saya melakukan pemikiran dari berbagai pengalamannya. Jadi kelong wewe itu istilah untuk menunjukkan setan yang keluar di waktu sore menjelang maghrib sampai isya, menjelang maghrib lah. Ya. Orang Sunda menggunakan sandekala. Sandekala itu tidak menunjuk kepada jenis setan. Ya. Tetapi menunjuk kepada waktu. Sunda itu banyak nama waktu. Pernah mendengar di Majalengka wanci pecat sawat. Itu kan siang, tarik panasna. Nah, waktu yang menjelang maghrib antara matahari mau erek surup terbenam. Nah, itu namanya sandekala. Nanti kesananya ada waktu sarupna budak. Nah, jadi kalau ketika orang-orang Sunda lah katakan, saya belum tentu Nusantara sama, orang Sunda mengatakan ada jurig sandekala, itu menunjukkan kepada tempat, tidak menunjukkan kepada jurignya. Kalau istilah balago kan ada di situ, dibahas dalam ilmu balago ya. Nah, apa sih sandekala, sundel bolong, apa tadinya? Kelong wewe dan sebagainya. Saya juga lama ininya padulinya sebetulnya. Jadi dari praktik-praktik tadi saya jadi banyak pertanyaan dulu Saya di lingkungan saya itu di Bantar Payung, lingkungan itu dan lingkungan ada saudara-saudara kita juga dari kelompok Persis. Kan kelompok Persis itu lumayan mendidik kepada kitanya kan. Harus berbicara atas nama hadis. Nah, saya sama saudara-saudara, mana ini gak ada hadisnya, khurafat gitu bilangnya. Sampai saya waktu itu kan belum ada media seperti ini ya. Saya mencari referensi sampai ke perpustakaan Suryalaya. Saya belum kuliah 2004-2005. Waktu itu di perpustakaan Pak Iyed, ketua perpustakaan. Ya, betul. Saya membuka kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karangan Ibnu Hajar Al Asqalani. Oh, ternyata dikupas oleh Nabi sudah ada semuanya. Sudah ada. Nah, ini Kang, sebelum lanjut berarti sebenarnya
apa namanya yang harus kita garis bawahi, belajar teh penting pisan kan? Penting. Jadi yang dianggap kita nggak ada ternyata banyak. Makanya kan perintah pertama ikro, baca. Betul. Jadi kesimpulan saya begini. Kalau ada yang mengatakan percaya kepada kelong wewe itu musik, justru saya bilang kufur Anda kalau gak percaya. Kalau Anda gak percaya kepada juri di WC sehingga gak boleh buang air panas, Anda kufur kalau gak percaya. Ya. Ada kata-kata jangan kencing di tempat hewan yang melata lubang-lubang. Musik begitu, percaya terhadap yang begitu. Saya bilang kalau gak percaya Anda kufur. Karena semuanya ada dalam hadis Nabi. Silakan buka Sahih Bukhari, Sarahnya Fathul Bari atau Ibnu Katsir Bidayah wa Nihayah. Di situ sudah ada. Kelong wewe itu sore hari itu tanduk setan yang sebelah keluar. Sehingga haram sholat kan pada asar sampai malam, sampai maghrib. Tanduk yang satunya lagi keluar waktu suruk sampai 10 atau 15 menit. Di situ haram kan? Jadi waktu suruk itu terbit. Ke isok itu 10 sampai 15 menit. Nah, jadi isok itu 10 atau 15 menit dari terbit. Kalau bahasa kitab seperti Sapinah rumhain. Dua tumbak. Betul. Nah, itu kelong wewe keluar di sana. Ya, Nabi itu sangat detail Nabi. Kita kan pernah tahu ya. Waktu sandekala sore, anak-anak masukkan ke dalam. Rumah tutup, tempat air tutup, hordeng tutup. Itu Nabi persis berkata seperti itu. Orang Sunda bilang pamali sarupna. Bahasa pamali bahasa agama Sunda Buhun. Pamali teh. Pamali itu. Iya. Karena dulu mah cukup dengan bahasa pamali. Pamali itu artinya apa kan? Pamali itu sebenarnya. Pamali itu sebuah larangan yang tahrim lah itu. Haram. Iya, gak boleh. Bahasa agama Jati Sunda itu. Ada itu dibahas di kitab Sang Hyang Sisa Kanangkaresian ya. Nah, jangan buang air panas ke kamar mandi. Ini Nabi luar biasa sudah menyebutkan. Ibu-ibu yang mau buang air panas ke kamar mandi harus baca isti'azah. Isti'azah itu meminta perlindungan pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Kenapa? Khubus dan khaba'isi ini ada jin jantan dan betina. Khubus dan khaba'is itu yang ada di kamar mandi. Ulah ke kamar mandi lo bajina bener. Khubus dan khaba'is teh. Loh, kok di sana artinya kotoran. Secara bahasa artinya kotoran. Fikih, karena bahaya juga kalau disampaikan di situ ada jin. Orang-orang nggak mau ke kamar mandi kan? Itu nama Kang, namanya. Khubus itu nama jenis. Bukan nama personal. Bukan nama personal ya, itu. Nah, kata Nabi jangan membuang air panas. Bukan. Kalau mau buang air panas ke kamar mandi baca isti'azah. Jadi berarti itu isti'azah kan, meminta perlindungan. Nah, ternyata di Islam juga ada. Kalau terpaksa keluar baca falak binas. Itu kan perlindungan. A'udzu birabbil falaq. Apa perlindungan? Apa sih yang salahnya di mana? Orang-orang sudah meyakini itu. Toh oleh Nabi ditahsis seperti itu. Iya, betul. Jadi harus yakin bahwa mencari hal-hal itu karena dikabarkan oleh Nabi. Jadi orang mungkin Kang yang menyebutkan itu musyrik dia nggak tahu juga sebenarnya referensi tadi Kang. Terlalu cepat menyimpulkan. Al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu bagian daripada pekerjaan setan. Betul. Ya, terlalu cepat dia belum menggali. Hati-hati ya. Kalau Quran mah 6.236 ayat, satu jilid tinggal muka. Hadis. Betul. Wah, hadis. Ulama ahlul hadis saja tidak berani mengatakan salah, enggak. Saya tidak menemukan hadis itu. Paling begitu ulama ahlul hadis. Begitu. Banyak juga hadis yang belum ditakhrij kan. Inilah urusan akidah memang jangan sembarangan. Terutama orang-orang awam. Orang-orang awam bagaimana? Sudah Anda serahkan kepada ulama-ulama Anda, ahli ilmu yang benar-benar tahu ilmu fikih, tauhid dan tasawuf. Itu. Yang 3 ilmu ini warisan Rasul. Betul. Karena hadis Jibril kan kata Nabi, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia Jibril sengaja datang untuk mengajarkan tentang pokok ajaran agama. Betul. Yang diajarkannya Islam, iman, ihsan. Kata Tuhan saya Abdul Qadir itu syariat. Lalu kemudian kesininya menjadi ilmu fikih, tauhid dan tasawuf.
ini ulama ini yang akan bisa menjelaskan hal-hal itu gitu. Dan ketiganya wajib kan? Wajib. Iya, tidak bukan pilihan. Bukan gitu. Pilihan. Kalau saya mau belajar fikih aja, enggak. Oh iya, tidak akan sampai. Fikih itu kan hanya untuk jismani kan ya, Pak Rudin. Nah itu tadi ketika orang memang ketiga ilmu ini mereka tidak belajar tentang tiga ilmu tadi, sementara mereka menghakimi atau membuat tadi pernyataan yang berbahaya. Ini salah ini, musyrik ini. Iya. Gitu ya. Jadi kata terakhir yang membahayakan itu adalah ketika orang-orang awam di bidang itu berbicara. Betul. Itu jadi masalah. Betul. Ya, kalau ahli ilmu nggak akan jadi masalah. Ya. Kenapa? Dia punya basic, basis Quran, basis hadis, nakal ya. Nakal itu kutipan Quran hadis. Kemudian akalnya diberi diberi kecemerlangan oleh Allah. Betul. Lalu albab lah, apalagi itu udah jelas. Waduh, Kang, sangat menarik ini, teman-teman. Tentunya terkait tiga ilmu tadi juga perlu kayaknya kita membuat obrolan lain, Kang, ya, tentang edisi lain, Kang, ya. Ya. Jadi memang sangat panjang sekali dan wajib sekali kita belajar tentang tiga ilmu tadi, iman, Islam, ihsan, fikih, tauhid, tasawuf. Nah, ini bukan sebuah pilihan. Jadi saya inginnya belajar ini saja, tidak. Ini ketiga hal ini harus kita kuasai semuanya. Ini pun nanti akan berdampak kepada pemahaman kita tentang hal-hal yang tadi. Betul. Nah, itu, terhadap akidah. Iya. Kita percaya kepada gaib kan sebuah keharusan, keniscayaan bagi kita. Karena kan yang gaib itu ada 3. Saya menyebutnya 3 aja biar gampang orang awam. Gitu. Semi gaib, gaib, dan super gaib gitu. Ada semi gaib, Kang? Ada semi gaib. Apa tuh, Kang? Apa Kang semi gaib? Pak Rudin lihat Pak Jokowi di sini ada kah? Enggak ada. Tapi di Jakarta ada. Kalau Pak Rudin berangkat ke Jakarta bisa ada. Nah, itulah semi gaib. Jadi yang gaib kemananya yang tidak hadir di sini, yang tidak kelihatan. Iya. Lawan gaib itu hadir. Betul. Kalau di pesantren kita, ya di Al-Basriyah, pondok pesantren Al-Basriyah ini saya singgung aja karena memang saya alumni Al-Basriyah dulu. Kalau di Ausen, Aceh Paten Ujulullah hadir. Begitu kan? Kalau nggak ada, gaib. Nggak ada itu. Iya. Itu semi gaib. Semi gaib ini definisi saya saja. Biar mudah. Yang kedua gaib. Tanpa semi. Nah, ini kegaiban malaikat, jin, ruh. Alam kubur, alam barzah, lauh mahfuz, aras, kursi, surga neraka. Ini gaib. Tidak pakai semi. Kenapa? Karena pembuktiannya bukan dengan ini. Lain cerita lagi kan akan panjang. Yang terakhir super gaib atau maha gaib. Ini kegaiban Allah. Karena disebut maha, tidak digaibkan oleh yang lainnya, tidak didahului oleh ketiadaan, dan tidak memerlukan alat untuk menggaibkan. Sementara yang lain mah digaibkan oleh Allah. Gitu. Begitulah supaya mudah memahaminya gitu, supaya mudah memahami hal yang disebut gaib. Ada orang berkata, hari gini masih percaya pada yang gaib. Wah, justru bagi saya itu kebalik omongan. Betul. Saya pernah kan di Facebook dulu tahun 2010 nih. Iya. Hari gini masih percaya kepada yang gaib. Saya jawab, hari gini masih tidak percaya pada yang gaib. Nah, saya bilang begitu. Emang kenapa? Lah, saya dengan Anda berbicara ini sedang gaib loh. Betul. Saya ada di Tasik, Anda ada di Jakarta, yang lain di Bekasi. Ini gaib kan? Gaib tidak berhadapan. Hanya membuat istilah untuk menuju kegaiban itu sendiri, transenden. Kalau tidak mau online, ini istilah lain untuk menunjuk kegaiban. Itu kan dunia maya namanya juga. Betul. Maya itu kan dulu bahasa Mesir kuno. Disebut alam maya itu alam kegaiban. Lah, nggak sadar orang-orang sekarang dunia gaib. Dia kan bilangnya juga begitu. Yuk, di dunia maya saja kita komunikasi. Di dunia gaib. Apakah kelihatan tulisannya gitu kan? Berbaris atau kedengaran kita bicara di Bandung, saudara kita di Tasik atau di Jakarta. Kedengaran enggak oleh orang Garut? Kagak. Itu Pak Rudin. Alhamdulillah. Banyak pelajaran dari hari ini ya. Tentu kita nanti akan sering banyak ngobrol dengan Kang Acep. Saya selalu memanggil Kang Acep. Beliau ini ajengan Acep Rizalullah MAG, sudah terkenal di YouTube, udah terkenal beliau. Jadi banyak pelajaran sekali, Kang, bagi kami, Kang. Tentu ini
baru sedikit ini pembahasan ini, belum banyak yang dikeluarkan, sengaja tidak dikeluarkan biar teman-teman nonton terus YouTube channel ini. Tapi untuk kali ini saya ucapkan terima kasih Kang ya atas waktunya, terima kasih juga. Saya yakin ini juga menjadi wawasan yang baru lah bagi saya, rasa baru juga. Saya juga banyak nggak taunya tadi yang disampaikan. Itu juga bagi kita jadi pelajaran penting bagi kita tentang hal-hal gaib itu, dan juga mudah-mudahan menjadi pemikiran yang lebih baik daripada sebelumnya gitu tentang hal-hal gaib. Dan itu tadi bahwa percaya kepada gaib itu sangat sebuah keharusan iman, keimanan kan, rukun iman. Tapi mungkin ada orang-orang yang menganggap itu sebuah kemusyrikan, kita jangan percaya hal itu tadi karena memang ketidakmampuan atau mereka tidak tahu betul dengan keilmuan itu gitu. Nah, jadi pada intinya teman-teman semua, mari kita terus belajar lah, terus menggali hal-hal apapun itu gitu ya, sehingga pemahaman kita lebih luas tentang segala sesuatu. Itu saja mungkin untuk hari ini Kang ya. Nuhun Kang. Ngopi Kang. Enggak, langsung ngopi ya. Sebagai statement saya terakhir, closing statement lah gitu. Intinya hati-hatilah terhadap dunia klinik, terhadap dunia kegaiban, baik itu yang langsung ataupun yang nyerup iraga sukma. Kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri, saya juga dari berbagai pengalaman itu, karena guru-guru mengatakan untuk mengkonfirmasi kebenaran yang ada, tengok Quran hadis, tengok syariat, lalu bandingkan dengan fatwa ulama. Nah, ternyata saya cek, wah ini tentang jin ya, surat jin. Di surat jin ayat 8 saya bacakan ayat 6, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna birijalim minal jin fazaduhum rohaqo. Jadi kesimpulannya dari ayat ini, banyak mayoritas dari jin itu menyesatkan manusia. Mayoritas banyak dari jin banyak dari kelompok manusia datang ke kelompok jin untuk bertanya dan lain sebagainya. Mereka tidak sadar mayoritas mereka disesatkan oleh jin. Ini kata jin loh. Di Al-Quran ini kata-kata ini yang Allah sampaikan itu kata-kata jin. Yang berbicara jin nasibin. Ya, yang bertemu dengan Rasul minta diijazah Islam, tentang Islam ya. Lalu kemudian minta penjelasan tentang bagian kami dan saudara kami. Saudara kami itu manusia, kata jin. Jadi mayoritas yang datang kepada mereka disesatkan. Yang datang itu mana? Bukan berarti kita menyengajakan datang mencari jin, bukan. Saya menganggap ketika saya mau menarik ruh yang sudah meninggal dan sebagainya, ketika itu saya sibukkan sekarang, saya dengan tidak langsung saya datang kepada jin, gitu diantaranya. Tapi ini juga meskipun seperti itu, memang ada yang benarnya, gitu. Ada yang benarnya. Hanya karena mayoritas tidak memiliki guru pembimbing yang baik dan benar, akhirnya menjadi mayoritas yang salahnya begitu. Maka kata kuncinya adalah tetap pembimbing gitu. Ya, pembimbing. Jadi bila pun kita memiliki minat untuk belajar seperti itu, carilah guru yang tepat. Cari guru yang tepat, guru yang menguasai ilmu itu, bukan ilmu kegaiban, tapi fikih, tauhid dan tasawuf itu. Di sana ada kegaibannya begitu. Dan bisa dibuktikan ya. Kalau seseorang bisa membuktikan, di sini ada jinnya, dengan ilmu akidah saya bisa mengatakan tidak ada, begitu kan? Ada orang yang pernah bilang waktu kita duduk ngobrol-ngobrol, Panang di belakang di batu itu ada jinnya, ternyata 2 jin katanya. Saya sedang berbicara hal lain, dia jawab bicara begitu. Setelah dialihkan 20 menit masih ke situ juga. Ya udah saya bilang, Pak, itu bukan 2, 5, saya bilang begitu. Tuh 2 saya barusan lihat. Ketika Anda bilang 2 tadi, jin yang lain sedang keluar. Lihat lagi. Dia merem Brodin, langsung begini, bener 5 aja. Lah ini kapan lihatnya katanya begitu. Gak perlu dilihat pakai itu Pak. Dari mana saya dapat ilmu? Dari Rasulullah. Jadi guru-guru itu kan dari Rasulullah ya, keilmuan. Dan itu sudah meyakinkan. Jadi bila ada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tertarik dengan keilmuan itu, silahkan. Tidak disalahkan, dan memang harus punya ilmu itu. Hanya dalam mencari gurunya harus hati-hati. Cari guru yang memahami ilmu
fikih, tauhid dan tasawuf supaya tidak pagedruk. Betul. Yaitu tidak pagedruk. Di situ kata kuncinya taji 3 ajaran Jibril. Terkuasai semuanya. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Tapi di akhir ini saya juga harus menyebutkan bahwa ini teman-teman sedang menyaksikan di podcast KPI ya di podcastnya anak-anak komunikasi penyiaran Islam. Jadi saya sendiri ini adalah podcast pertama saya, Kang. Pertama saya. Ya karena ketua prodi jadi harus ketua prodi lagi. Oh gitu ya. Kang Adi mana Kang Adi? Santai Kang Adi. Oke. Nah itu ya, jadi ini podcast pertama saya, jadi mohon maaf apabila banyak kekurangan, tapi juga teman-teman harus subscribe, like dan komen. Ada gaya. Nah, dan juga semuanya yang hadir juga tentu bahwa di kami di ILM ini ada Fakultas Dakwah jurusan KPI dan jurusan Ilmu Tasawuf. Nanti bertemu dengan Pak Acep juga saya gitu ya. Jadi ayo kita gabung di ILM Suryalaya. Aduh. Sabar nama inti nama eta. Itu ada telepon kita. Ya, kalau pengen mendalami ilmu perjinat ke Suryalaya saja. Aduh. Wah ini main ini. Okay. Kan banyak Pak Dudi yang bertanya begitu. Ada ya? Ada. Gitu. Ada, ya. Saya bilang ada karena memang saya melihat lah gitu. Iya. Saya melihat ada banyak potensi di Suryalaya, di guru-guru kita banyak. Betul. Nah, itulah Kang ya. Nanti kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Ya, juga turun ke semua kru yang ada. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, semoga sehat selalu. Dan juga saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.